Yo, Baik lagi bersama gua Jaki Febrian gua Raja. dan ini dia. Jadi apa namanya di video pertama kita dia datang lagi. Bukan datang lagi sih emang ada. Oke, itu Bang Dwi udah pernah Bang. datang Mm-mm. di konten kita yang pertama Iya, ngebahas tentang efek slot efek slot. dan efek minum-minuman alkohol. Kali ini kita ngundang Bang Dwi lagi karena dia doang bintang tamu kita, nggak ada lagi selain dia. Mungkin nanti Nanti kita bakal next. Mungkin bisa komen. Iya, bisa komen atau subscribe Ya. biar ada kemajuan lah biar Kita bakal ngundang siapa nih biar next? bakal ngundang siapa. Nah, oke, kita kali ini bakal ngobrol sama Bang Dwi. Bang Dwi punya cerita-cerita tentang pengalaman horor dia waktu ngelakuin ekspedisi di Kalimantan. Nggak ya. Kita di sini bakal bahas bakal bahas eksistensi horor. Oke, Bang Dwi. Apa kabar Bang Dwi? Alhamdulillah. Sehat. Bang Heru lah, Bang Heru. Bang Dwi aja udah. Ya, Bang Dwi. Apa kabar Bang Dwi? Sehat. Baik. Terima Oke, kasih. Bang Dwi. Waktu itu Nggak ada liquid gue yang waktu 2 bulan yang lalu ya udah pernah datang ke sini juga kan. Ya kan kita undang juga nih Bang Dwi waktu dengan baju yang sama dengan dan baju pakaian yang sama. berarti kita emang kayak gini terus tiap hari. Nggak mandi. Hari Baju ini juga kita, satu, makanya nonton yang banyak biar bisa biar dapat duit, kita beli baju. Hari ini kita bakal bahas apa nih, Jak? Eksistensi Eksistensi horor. Kenapa kita horor. bisa takut sama hal-hal yang mungkin nggak kelihatan sama kita? Gaib kan gimana? Nah, buat Bang Dwi nih, Bang Dwi gimana sih pandangannya tentang eksistensi horor? Apakah percaya sama hal-hal goib, percaya sama eksistensi makhluk yang nggak bisa kita lihat, eksistensi percaya sama hal-hal kayak santet, ilmu kebal? Gimana menurut pandangannya Bang Dwi? Ya tuh. Gimana nih Bang Dwi? Ya, Ana percaya. Percaya lu? Ana percaya dengan adanya hal-hal gaib. Karena kan hal gaib itu dia sudah tercantum dalam Al-Quran. Ada. Bahwa yang gaib itu ada. Dan kita harus mempercayainya. Tapi ini terlepas dari hal agama atau apapun, Percaya. apa namanya eksistensi horornya itu lu percaya apa kagak? Kalau apa? Eksistensinya Kalau kayak gaib kayak gitu. Gua sebenarnya percaya aja sih. Bukan percaya. Cuman emang ketika itu maksudnya entahlah, itu kan maksudnya orang-orang yang emang benar-benar yang pernah ditampilkan secara visual, yang pernah ditampilkan secara visual aja bisa ngedeskripsiin gitu. Tapi gue percaya akan entitas itu gitu. Tapi kalau soal suara ya gue udah sering lah. Kalau ditampakin ya sebenarnya gue juga nggak mau juga sih ngeliat gitu. Kalau ditampakin gue nggak mau, tapi kalau gue percaya. Kalau lu, Jak? Kalau gue percaya. Tapi kalau untuk sihir di zaman sekarang itu gue kayaknya kurang percaya dah, karena sihir di zaman sekarang tuh kebanyakan palsu. Kebanyakan palsu. Kalau Berarti sebagian ada yang asli dong. Ya kalau itu nggak tahu. Kalau misalnya itu gue nggak tahu. kalau kayak debu sama bisa dah gua kalau itu bisa disetting dah, kayak Buja Silet temen gua ada tuh yang bisa dia kayak pakai ini, dia rahang belakang dikunyah kan tebal tuh rahang belakang, siletnya dikunyah sama dia. Silet ternyata itu kalau kata temen gue emang kayak agak sekeras anjing silet. Cuman kalau kayak bisa lah keluar paku deh, gue nggak tahu tuh, karena itu kan dari dalam keluar. Kalau itu gue nggak tahu tuh. Kalau misalnya kejadiannya sekarang mungkin gue nggak bakal percaya sih. Tapi kalau misalnya kejadiannya di masa dulu pas eksistensi sihir emang masih ada, kan dari sejarah emang dulu kan ada sihir, tapi sekarang udah ngilang kan. Kalau dulu mungkin percaya gue. Tuh ngilangnya dari mana? Iya. Apaan? Tuh ngilangnya dari mana? Ya karena banyak yang palsu gitu. Jadi kan gue nganggapnya emang udah nggak ada aja. Sebenarnya bukan banyak yang palsu, lebih banyak yang mengaku-ngaku. Iya.
Sebenarnya emang bukannya eksistensi sihirnya itu, lu tadi bilang apa? Eksistensi sihir apa? Udah nggak ada. Sebenarnya masih ada, cuman emang ketika mungkin lu ngelihat eksistensi sihir udah nggak ada, itu didasari faktor banyak orang-orang yang Mengakui dirinya mengakui dukun, bahwa segala macam dirinya bisa bisa. ngelakuin sihir ini sihir itu, tapi sebenarnya emang pure masih ada. Cuman ketika emang dia ada, justru dia nggak apa ngakui dirinya Ngebuktiin. secara terang-terangan lah kalau dia bisa ini, justru malah dia diam-diam ngekip kalau dirinya tuh bisa ngelakuin hal-hal kayak gitu. Kalau kayak dukun zaman sekarang, kebanyakan ya rata-rata dukun itu kan berbau dengan hal-hal goib, tertutup ya. Tapi kan kebanyakan sekarang dukun itu kayak keluar ingin kayak emang dukun emang sebuah profesi. Tapi kan ibarat kata hal-hal goib yang ya merugikan banyak orang terlalu diekspos. Iya. Apalagi yang expose itu kayak kebanyakan dukun-dukun abal-abal ya. Kan ada di YouTube pesulap merah. Dia selalu membongkar trik apa sih lu lah dukun-dukun yang bohong. Berarti kan terbukti enggak berkata dukun itu emang sebenarnya ada yang beneran dukun, cuman ya tidak terbuka. Ya begitulah. Nih intinya les cerita dari Bang Dwi yang menurut gue paling ger. Dia pernah pulang kampung ke kampung halamannya ya di Kalimantan ya Bang Dwi ya, lebih tepatnya di Samarinda. Ada Bang Dwi ini waktu pulang kampung dia bersama sepupunya ya Bang Dwi ya, sepupu Bang Dwi ini dia menyambangi sebuah kampung mati teman-teman, sebuah kampung mati. Jadi waktu itu Bang Dwi ini dia bersama sepupunya mungkin penasaran ya kan, waktu itu ini ya dapat saran dari saudaranya buat muter-muter itu ya. Sebenarnya bukan dapat saran sih, lebih kayak kan pulang kampung kan nggak setiap hari, kayak penasaran aja gitu, pengen ngejelajahin tempat-tempat ya, siapa tahu misalnya udah kenal kan ada satu tempat wisata yang belum gua kunjungi, karena gua ya keliling-keliling ternyata ya gua salah memasuki sebuah kampung. Nah, salah memasuki sebuah area. Mungkin ini teman-teman bisa disimak atau didengarkan cerita dari Bang Dwi waktu nyambangin sebuah kampung yang ternyata kampung mati. Cerita dimulai. Jadi gue waktu itu sama keluarga gue, sama saudara gue semua ke rumah nenek gue, lebaran. Pas lebaran gue berangkat. 2000 berapa nih kalau boleh tahu Bang Dwi? Itu 2018. Pas gue masih ya SMP kelas 3 apa SMA kelas 1. SMA kelas 1. Pas gue SMA kelas 1 itu gue berangkat sama keluarga besar lah, cuman sebagian dong ikut. Berangkat gue malam, nyampe sono gue naik pesawat cepet lah, pagi nyampe sono pagi. Namanya baru nyampe di sono kan biasalah silaturahmi, apalagi di suasana lebaran. Silaturahmi sama keluarga sampai 3 hari gue di sono. Pas bukan di sono 3 hari, lebih kayak seminggu, cuman pas 3 harinya gue iseng-iseng ngajak saudara gue nih keliling, sepupu lebih tepatnya. Gue keliling-keliling kampung sono ya, gue kan udah lama nggak ke sono. Kali sono kan penasaran ya, kayak ada perubahan apa sih di tempat ini, ada tempat wisata yang baru apa enggak. Makanya gue keliling berdua, gue naik motor berdua. Di situ ada kampung, gue nggak tahu kampung apa namanya, pokoknya ada kayak gapura kayak pembatas antar kampung. Pasti lu di sini juga ada lah, bakal ini kampung ini ada pembatasnya, gapura tuh segala macam. Gue masuk di situ, emang ada rumah, cuman jaraknya jauh-jauh, kayak 10 meter 15 meter. Beda kayak di sini ya, kan kalau di sini mepet rumah. Kalau sini jarak banyak sawah. Pas gue nyampe sono emang ada orang nih, satu orang nanya gue mau kemana, mau keliling. Pas gue udah masuk kampung itu, gue gak tahu ternyata kampung itu mati. Gue mulai keliling, gue ditanya mau kemana, mau keliling pak, nyari tempat wisata yang baru yang belum gue kunjungin lah. Kebetulan gue dari kampung, gue ngomong gitu. Terus bapaknya juga ngomong, kalau mau keliling di sini jangan terlalu lama,
katanya Keluarga sekitar tuh. Iya. warga sekitar. Ah. Iya, jangan terlalu lama kalau mau keliling di dalam kampung ini. Mungkin gua namanya nggak bawa HP, di sana juga nggak ada sinyal, nggak ada jam segala macam. Gua nggak bawa jam, nggak pakai jam tangan. Gua keliling aja suka-suka gua. Ada satu air terjun, Curug ya. Curug. kan curug, Bu. Air terjun yang curug. Semacam curug. Semacam curug lah, pokoknya air terjunnya kecil. Kecil ya. Kecil. Ngarai. Jadi gua ke situ, gua tahu ini tempat kayak gua nggak pernah kunjungi nih, kayak bagus lagi. Kenapa nggak jadi tempat wisata? Gue masih berpikir sama saudara gue. Berarti belum dijamah tuh ya. Kayak iya, kayak lu pernah ya berkata tempat terbengkalai, Iya, tahu-tahu ada ya wisata yang enak, cuman belum pernah kunjungi. Tapi di situ tempatnya hutan belantara atau bukan? Yang tadi gue bilang, jadi perkampungan emang ada Ada perkampungan. Iya ada rumah, cuma jaraknya jauh-jauh. Gue nggak tahu itu sepi banget. Iya. Sawah bukan hutan. Sawah. Pas gue kayak air terjun, gue lebih masuk ke dalam nih, ke sawah, masuk lagi ke dalam ya semacam hutan lah. Gue masuk air terjun, gue mikir gitu, mas gue nih tempat bagus ini kok ini sepi gitu, kayak lagi kan lebaran, bisa lebaran identik dengan keramaian. Lagi tempat bagus. Gue mikir tiba-tiba ada mama anaknya. Tapi lu mikir di situ ada hewan buas gak? Kan lu Iya, kalau masalah hewan sih pasti mikir. Paling ya ular sama itu. Gue pikir ada ibu sama anaknya. Tiba-tiba ada dia terjun, duduk di batu-batu, duduk baik. Gue kata pertama jalan deh. Kan air terjun nggak langsung dalam, kayak ada batu jalan, seret, duduk nih di bangku tuh, di batu yang duduk di batu, diem baik, buset, gua kata lagi ngapain nih ibu, terus nggak lama kemudian ibu itu ngusap anaknya, gue sambil tadi sambil ngomong lah, buat saudara gua, itu bocah ngapain ya sama mama, akhirnya gua main, seret, main, soalnya kan nggak lama gue geser dong, udah terjun gila di kopi enak banget bro. Kopi. Gue ke warung. Ada warung dulu di situ. Ada warung enggak ada warung cuman agak jauh lah. Agak jauh. Gue beli kopi sama saudara gue di situ dulu, nggak langsung kayak tadi gue ngobrol sama ibu tentang air terjun itu. Bu kok air terjun itu sepi banget, kayak ini hari libur. Kenapa bisa sepi gitu? Ternyata emang bukan tempat wisata. Dan ternyata pas gua tanya di situ waktu itu sejarahnya, bukan sejarah sih ya, berapa tahun yang lalu banyak cerita. Ternyata ada anak sama ibu bunuh diri. Iya. Terus gua ngomong dong ke yang penjaga warung di situ, barusan saya ngeliat ada anak-anak sama ibu-ibu emang nggak ngobrol, diem aja sambil ngusap-ngusap. Terus ibu itu nanya kayak lihatnya di mana, dia terjun. Terus pas gua ngomong gitu sempet shock tuh si penjaga warung. Akhirnya dia nyuruh gua cepet-cepet keluar dari sini. Kayak ibu kata pulang aja dan balik lagi. Gua bingung dong ngapain. Akhirnya gua ngeyel kan, balik lagi gua ke tempat itu, masih ada emang. Gua kata si ibu ya? Iya, gua kata gua udah ngobrol lama di warung tapi posisinya gerakannya sama, nggak berubah. Iya, akhirnya gua mulai kayak berpikir negatif, wah nggak beres nih. Akhirnya gua balik ke saudara gua nih, tanpa kayak ngopi sama nongkrong situ, nikmatin air terjun segala macem. Gue ke warung tadi, ternyata pas gue ke warung tadi tuh tutup. Padahal gue baru tinggal sebentar, kayak kan kalau warung baru tutup kan jelas banget kayak siap-siap dulu. Oh iya masih. Bukan siap-siap lah, walaupun udah tutup kelihatan kayak ini baru tutup. Ini kayak udah nggak dipakai berapa tahun. Banyak debu. Pas gue dateng mah buset, bersih bener. Banyak debu segala macem, berserakan sampah, daun-daun. Kan ngeberes nih.
gua balik, gua di situ berpikir ya gua mencoba berpikir positif segala macam. Gua balik, ternyata pas gua balik muter-muter, gua emang nggak tahu jalan kan, namanya kan gua bilang gua pengen jelajahi tempat, gua nggak tahu jalan, gua muter lewat kampung yang awal tadi. iya muter-muter situ. Akhirnya gak lama kemudian menjelang maghrib lah, gua nemu satu akses jalan keluar. Akhirnya gua keluar, tiba-tiba pas keluar itu gua udah dicariin sama emak gua sama saudara-saudara gua yang lain. Nanya gua bisa di mana, kan gua jawab tuh sesuai yang apa yang gua alami. Gua ketemu ini dari kamu ini. Saudara gua nenek gua kaget, nenek gua kan udah tinggal di situ udah lama ya, jadi tahu dulu kampus itu. Pas gue ceritain segala macam, kaget nenek gue, kayak shock, kayak kok bisa kesini. Ternyata pas gue ngomong gitu, nenek gue cerita ternyata kampung itu kampung mati sejak 2 tahun yang lalu, 2016 lebih tepatnya kalau karena waktu itu ada bencana, ternyata tanah longsor. Gue kan nggak tahu, masih kecil juga. Ada tanah longsor, namanya ya udah tanah longsor nggak kurus, terus rumah-rumah pada berantakan nggak dibangun lagi. Ternyata gitu kampung mati udah nggak dihuni. Pantes ada sebelum gue masuk ada warga yang memperingati gue kayak jangan terlalu lama sini. Terus juga sebenarnya itu mau diperbaiki, cuman banyak kejanggalan kayak eskalator buat ini mati, korban jiwa banyak gitu. Lagi yang pas air terjun situ. Eskavator. Iya eskavator lewat. Masa eskalator? Iya. Eskavator. Ini terus pas di air terjun situ ternyata bukan 2 korban doang yang diceritain penjaduan. Ternyata banyak korbannya gitu. Air bah, banjir bandang. Iya. Pas longsor itu terjadi ada banjir bandang, kayak di situ kampung situ amburadul, sampai eskavator nggak bisa masuk, alat berat nggak bisa masuk. Jadi gimana pemerintah ternyata ya yang gue masukin itu bukan kampung, ternyata pemukiman gaib yang gue salah tempat dan ya gue teledor dalam hal itu. Mungkin itu aja pengalaman terburuk gue ya. Oke, gue pengen nanya nih Bang, tapi pas lu masuk ke kampung itu maksudnya bentuk visual rumahnya masih kayak rumah yang ditempati gitu, kayak bukan rumah layak. Iya, bukan rumah yang kayak habis kena hancur. Bukan rumah yang masih depan, kayak rumah yang masih layak cuman berdebu, kayak ibarat kata mah ini rumah udah bertahun-tahun gak ditempati. Ya lu pernah ngeliat lah rumah bentuknya jelas rumah segala macem, kayak nggak ada hancur-hancurnya tapi kotor, berdebu segala macem. Itu yang visualnya peringatin lu tuh bokap itu kan jadinya ini ya korban dari si. Iya, ternyata yang ya bukan ini ya, mungkin dugaan gue aja, ternyata yang memperingati gue itu bukan manusia. Berarti selama lu di situ yang orang-orang yang lu temuin tuh ternyata iya. Ternyata emang udah ada larangannya. Tapi gue pengen nanya nih Bang Wi, itu apa namanya korban yang lu lihat itu setan yang lu lihat ibu-ibu sama anak-anaknya, lu tau nggak itu penyebab kematiannya? Jeng, gue bilang tadi air bah. Air bah. Tapi maksudnya selama lu ngeliat orang-orang ini bentuknya kayak manusia normal. Kayak biasa. Nggak ada kejanggalan atau segala macam. Biasa saja. Tapi setelah lu pulang dari situ udah nggak ada kejadian lagi. Wah, nggak ada, paling gue cuma kepikiran lah. Pasti lu pernah ngalamin hal-hal yang ya membuat lu shock, kaget, kepikiran berlarut-larut yang cukup lama. Akhirnya gue bisa melupakan itu. Terus sekarang masih ingat?
Kan ditanya Oh, sama ditanya. lu. Jadi kita mengungkap Bukan ingatan kalau ditanya- memori yang hilang. Recall memori. kalau ditanya melupakan sih gue udah melupakan nih, berkata kejadian itu ya udah kejadian beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Udah efeknya kalau lu baru pertama kali ngerasain hal-hal yang menurut lu kaget, Nggak masuk efek akal. yang nggak masuk akal pasti efeknya beberapa hari doang. Ketika udah bertahun-tahun ya bukan bakal lupa sih, ingat cuman ya biasa aja. Oke. Terima Tapi kasih. untuk sekarang lu pulang kampung lagi nggak sono ke Kalimantan? Ya Mas silakan kampung ya. Iya. Pulang kampung. Ya sih. Enggak, tapi kan mungkin itu terakhir kok. Oh. Enggak. Shock. Masih trauma ya, Shock. trauma mah. Oke, terima kasih Bang. Enggak, Dwi tar ya. dulu, tar Oh, dulu. masih. Nanya. Banyak banget. Kan Iya. ini kan ini sebenarnya. Tapi pas lu kan lu pulang kampung lagi nih. Terakhir kapan lu pulang kampung lagi? Lebaran kemarin. Lebaran kemarin. Tapi lu ada rasa penasaran lagi nggak mau pulang lagi? Buat ngejamah tempat itu lagi. Enggak lah, Udah. kan udah tahu. Tahu. Kecuali gua belum tahu atau segala macam. Gua udah tahu cerita segala macam. Cuman untuk rasa takut sih udah nggak ada ya. Tapi untuk sekarang itu gimana tuh kampung itu lagi? Kan sekarang gua belum sono. Tahun kemarin ya Enggak, pas tahun kemarin maksud gua. Pas lu sono. Lu dengar kabar kampung itu gimana? ya itu udah emang Masih belum ditempatin, masih mau mati. kan namanya udah kampung mati, udah Iya. Kan tadi kan udah segala cara dicoba sama masyarakat eskavator sekitar. masuk, Iya, alat berat tapi kan masuk, nggak nggak bisa. Jadi ya udah gitu aja. udah dibongkar ya. Ya ada yang masih mau tanyain? Udah. Oke, terima kasih Bang Dwi nih atas cerita horornya ya, Bang Dwi. Makasih udah datang di apa namanya podcast kita, ya kan? The Man. Gogori Gokman. Terima kasih Bang Dwi atas ceritanya ya. Kita bakal ngundang siapa lagi nih buat cerita-cerita horor lagi. Bisa komen, ya kan? Next mungkin kita bakal ngundang Bang Dwi lagi. Bang Dwi masih ada cerita horor lagi. Kira-kira ada cerita lagi tentang dia waktu ngejalanin lagi nginep di kampusnya dan banyak mengalami kejadian-kejadian horor. Mungkin itu bisa di next video lagi ya, karena ini udah cukup. Oke, thank you. Goodbye.